Oke, yang lain Thank you. ada yang masih mau coba? What are you going to do after graduating from Islamic Senior High School 3? Remember, you must be active. Saya akan ingat namanya terus. Muima, Putri, Fatima. Oke, yang lainnya siapa lagi? What is your plan atau what are you going to do? Loh, yang lain nggak punya rencana. Come on. You must be active. Loh, kemarin di kelas berapa ya sampai berebut-rebutan? Saya mem, I mem. Pokoknya apalah, apa-apa silakan. Siapa lagi? Satu lagi deh. I want to know. Tadi tahu Muima mau belajar di luar negeri. Putri, yes. Yes, please Farida ya. Okay, please Farida. Yes, ma'am. I want to go university majoring in psychology. What is major? What? What is major? No, majoring, ma'am. Majoring. What is it? Jurusan. Ya, major ya, major. Oh ya. Oke, thank you Farida. Jadi kalimatnya dulu dirapikan. I'm going to continue my studies. Kalau Farida say I want to cuman keinginan doang. Tapi nggak apa-apa, itu nggak salah, bener. I want to study at university, major apa aja jurusannya? Psikologi. Psychology ya, psychology. Yeah. Nah, oke. Tapi kalau kamu rencananya udah bener-bener pengen di situ, gunakan kata going to ya. I'm going to continue my study at university, majoring psychology gitu ya, Farida. Oke, thank you. Thank you, ma'am. Nah, ini nih saya mau nanya sebenarnya tadi what's major ya, Farida tapi udah jawab. Farida, why do you choose psychology major? Yes, ma'am. Yeah, why? Why do you choose this major? Because I think my passion in psychology. Because you want to be a psychologist ya? Mau jadi seorang psikolog ya? Oke. Yeah. Is it your plan or you just you're willing? Itu sudah rencana atau keinginan sesaat doang? Sudah rencana, ma'am. Rencana. Oke, good. Nah, I hope everybody here has made a planning like Farida ya, sudah punya rencana seperti Farida. Sekarang sudah mulai mau kemana nih? Passion saya apa nih? Tadi passion Farida nih psychologist. Dia suka dengar curhatan orang, dia suka membantu menyelesaikan masalah orang. Tapi not kepo-kepo ya. Untuk membantu to solve the problem ya. Nah, passion saya itu, oke, berarti saya mau jadi seorang ahli psikolog. Nah, Farida, maybe one day, satu hari, katakanlah, you have finished your study at the university. Kamu selesai nih, and then you want to work as a psychologist ya. Kamu ingin bekerja sebagai seorang psikolog. What are you going to do? Kan kamu, I want to ini ma'am, jadi kayak misal I want to membuat counseling dulu ma'am, because kayak bikin kelas counseling in the dibilangnya community gitu ma'am. Okay, so you want to make your office by yourself, kantor sendiri ya? And then you work with your friends to make the community, psychologist community ya. Oke, it's better ya. Kalau tadi Muima, thank you Farida. Kalau Muima, what major you study at Singapore or another country? What major you want to choose? I want to major computer and technology. Computer and technology. What do you want to be, Muima? Mau jadi apa? What do you want to be? I want to kayak pembuat komputer gitu, ma'am.
Programmer or computer maker? Programmer, membuat komputer atau membuat aplikasi, or what do you want? Computer makers. Computer makers ya. Computer maker. Maybe the program ya. Oke. Yes. Oke. So, nah Muimah, katakanlah kamu udah lulus dari Singapura, udah punya ijazah. So after that, apa yang harus kamu lakukan? What should you do? Apa yang harus kamu lakukan? I want to develop technology, especially in computer. I want to make a new computer engineer. Ya, oke, I know what you mean. Kamu mau langsung buat pabrik sendiri atau kamu mau kerja di perusahaan atau di kantor? I want to work in office. So, you are going to work at an office ya. Nah, kalau kamu mau kerja di sebuah kantor, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? What should you do? I think I want to create of computer. Kamu kan mau kerja di kantor, sebuah kantor kan? Kantornya bukan punya kamu kan? Nah, Yes. kamu harus ngapain dulu tuh sebelum kerja di sana? Ayo yang lain. Interview. Yang lain mana? Yang lain mana? Langsung masuk gitu saya kerjain ya gitu. Yang lain mana? Halo? Boleh dibantu Muimahnya? Interview and I want to expose my skill on. Oke, Muimah. I know. Sebelum interview tuh ngapain dulu? Ujuk-ujuk Apply for work ya, Miss. Yes, Regi. Apply for work. Apa? Apply for work. Applying ya. Applying, melamar dulu Muimah. Ujuk-ujuk masuk nih saya bikin ini ya gitu. Applying the job, melamar pekerjaan dulu ya kan? Oke. Iya, saya udah mikirin tapi saya susah untuk mengatakan. Oke. Nggak apa-apa. Tidak bisa berkata-kata. Applying for the job. Ya. Oke, melamar pekerjaan. Nah, before melamar kan tadi Bu Salma udah ngajarin surat lamaran kan buat apa? Melamar siapa tadi Bu Salma ngajarinya? Pekerjaan kan? Bukan melamar mertua kan? Applying for a job ya. Nah, before you apply, sebelum kamu melamar pekerjaan, what should you do? Apa yang sebaiknya kamu lakukan sebelum melamar pekerjaan itu? Ayo, yang lain nih saya ngajar semua ya. Di sini ada Andi Novita, ada Putri Fatima, ada Regina, tadi udah jawab, ada Aditya. Nah, sebelum melamar pekerjaan tuh ngapain dulu biasanya? Mencari aplikasinya, searching for the application. Mencari apa? Itunya aplikasinya. Aplikasi itunya kayak offering for the job. Biasanya they usually on website or newspaper. Okay, thank you Putri. For example, you want to work at a company. Kamu mau bekerja di sebuah perusahaan. Kamu melamar perusahaan mana ya? Harus saya lamar yang ada jurusan saya, yang ada pekerjaan cocok buat saya. Itu biasanya kamu nyari itu di mana? Internet. Iya, maksudnya nama surat itu internet itu apa? Kamu tuh mau cari pekerjaan yang jurusan saya nih. Ada nggak ya? Ada yang nyarinya di mana biasanya? Nyari biasanya tuh nyari lowongan pekerjaan. Nah, itu kan pertama itu dulu kan nyari lowongan pekerjaan, nggak ujuk-ujuk masuk aja ke kantor. Mana aja ini bagusnya kan kantornya masuk lah, Assalamualaikum gitu ya. Enggak, bisa cari dulu lowongan pekerjaan ya kan? Nih, sudah diarahkan ke sana. Jangan ujuk-ujuk belajar bikin surat lamaran. Kamu harus tahu dulu bagaimana cara mencari sebuah lowongan pekerjaan. Itu begitu kan di bahasa Indonesia juga kan sama kan?
lowongan Iya. pekerjaan dulu. Yes, Nah, bahasa Inggrisnya apa ya lowongan pekerjaan ya? vacancy. Job vacancy. Job vacancy. Nah, itu baru ingat sekarang ya. So, the first step after you graduating from the university, the first step you must look for a job vacancy. Kamu harus mencari dulu sebuah lowongan pekerjaan. Dan pastinya sesuai dengan apa yang passion kamu tadi, ya. Tadi si siapa tadi yang mau jadi psikolog itu? Farida. Ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sales manager, nggak mungkin kan? Jangan dilamar yang itu, jangan bikin surat ke situ gitu. Nah, makanya dari sekarang nih, ini memang pelajaran bahasa Inggris nih, tapi sekaligus saya mengarahkan. Mulai sekarang sudah pikirkan kamu mau kuliah jurusan apa, nanti mau bekerja sebagai apa. Karena nanti ada tugas dari saya mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu, ya. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke materi surat lamaran, kamu sudah bisa melamar sesuai dengan pekerjaan yang kamu inginkan dari job vacancy yang sudah kamu kumpulkan ke saya. Harus saling berkaitan. Jadi no tipu-tipu, no kopas-kopas. Kopas nggak apa-apa, ATM nggak apa-apa, amati, tiru dan modifikasi. Ya, artinya ini modifikasi. Saya mau jadi psikolog nih, kata Farida. Ini ada contoh, ada vacancy-nya tentang psikolog, ada vacancy-nya tentang sales manager. Surat lamarannya tentang apa? Jadi ketahuan itu nggak belajar dan nggak bikin sendiri ya. Nah, jadi the first step you must find out the job vacancy. Lowongan pekerjaan dulu. Tadi Muima mau jadi operator or computer maker whatever ya. Kamu cari dulu lowongan pekerjaannya. Kecuali kalau tadi siapa mau langsung buka kantor sendiri ya. Nah, itu juga menurut saya biasa kalau pertama pasti cari pengalaman kerja dulu tempat lain. Baru kalau sudah pengalaman 2 atau 3 tahun, coba buat baga sendiri gitu ya. Nah, oke, job vacancy. Sekarang semuanya fokus ke job vacancy ya. Lowongan pekerjaan. Ada yang pernah lihat sebuah iklan lowongan pekerjaan? Pernah lihat yang berbahasa Inggris nggak? Nggak pernah ya? Not yet. Ya, lihat belum ya. Oke, sekarang yang bahasa Indonesia aja bayangkan. Kalau job vacancy itu biasanya istrinya tuh ada apa saja? Paling atas biasanya nama apa? Lampiran. Nama perusahaan. Nama perusahaan, betul, Muima Safitri. Jadi pertama pasti paling atas nama perusahaan. Maju mundur company, perusahaan maju mundur misalnya ya. Oke. Terus setelah itu di bawahnya ada apa? Alamat. Alamat biasanya nggak di bawahnya. Setelah perusahaan. Poin pentingnya di situ ada yang apa? Nama penerimanya. Nama penerima. Bukan surat ya, ini lowongan pekerjaan ya. Di bawahnya ada apa? Ya, tadi ada bilang syarat-syarat, tapi itu yang ketiga sebelum syarat-syaratnya apa dulu? Yang kedua. Lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, posisi ya, Muima. Job position ya, posisi pekerjaan yang tersedia. Position needed, posisi yang dibutuhkan. Ya. Maju mundur company. Needs a secretary. Biasanya langsung ya. Baru tadi ke bawahnya persyaratan, order requirement, sama salin persyaratan ada apa lagi? Yang titik 1, 2, 3 tuh biasanya persyaratannya S1 jurusan ini. Data diri. Data diri, no. Di job vacancy belum dibutuhkan data diri. Itu nanti di berikutnya. Hafiz. Tadi kan persyaratan, ada juga bisa berbahasa Inggris namanya bukan persyaratan tapi qualification. Requirement ya, persyaratan lulusan S1 jurusan ini. Qualification, kita kalau qualification itu misalnya be able to speak English, orangnya ceria, kepribadian ya, bukan data diri ya, tadi Hafiz kepribadian. Orangnya pandai ramah misalnya ya, gitu kan. Nah, baru setelah itu di bawahnya ada apa? Setelah persyaratan. Ya, dikirim kemana ya? Where? The letter must be sent and how ya, dan bagaimana gitu ya. Oke.
Itu job vacancy. Nah, setelah job vacancy, setelah ketemu nih, oh iya nih ada nih dibutuhkan nih seorang computer programmer nih. Itu kan kemudian persyaratannya ini cocok nih, saya udah kuliah saya bisa bahasa Inggris, saya juga bisa menjelaskan. Setelah itu baru nanti membuat surat lamaran ya. Nah, Ya. kalau data yang disebut apa tuh namanya? Data-data si pelamar, namanya istilahnya apa? Dalam bahasa Indonesia mungkin sudah belajar? CV. CV itu nanti di terakhir ya, lampiran ya. Oke. Oke, thank you untuk diskusinya. Saya akan coba tunjukkan sebuah contoh surat lamaran. Sorry. Job vacancy. Sistem sebentar ya, saya ini agak kurang jelas nih kalau saya nyakin. Sebentar. Ya boleh kalau yang ke kamar mandi dulu sebentar boleh sambil saya nyari. Oh ada ya. Ada ya. Kalau Salma kamu boleh lihat di bahan ajar ya. Judulnya Job Vacancy Exercise. Sebentar sambil saya cari di sini. Oh, nggak ketemu ya. Nggak ada ya. Boleh lihat di bahan ajar dulu judulnya Job Vacancy Exercise ya. Oh, ada ya. Job vacancy, just a minute. Nah,
Kelihatan nggak sharean saya? Ya. Kelihatan, Bu. Oh iya. Suara saya masih kedengeran? Masih, Bu. Kedengaran. Ya. Oke, thank you. Nah, ini contoh ya. Yang belum pernah lihat lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris, ini contohnya seperti ini. The beauty shop bla 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 bla. Kira-kira yang mana yang menunjukkan nama perusahaannya? Yang paling atas. Yang paling atas, the beauty shop ya. Kemudian di bawahnya urgent vacancy, lowongan yang segera dibutuhkan ya, urgent vacancy. Posisi yang dibutuhkan mana? Product advisor. Product advisor. Oke. Itu ya, pasti urutannya dulu ada alamat perusahaan kan di sini ya. Kemudian the requirement atau persyaratannya apa di sini? Minimal pendidikan sarjana dalam manajemen marketing, minimal 1 tahun pengalaman bekerja. Persyaratannya ini posisi at least S1 in marketing. Jadi lulusan ya S1 marketing manager and 1 year working in retail sales, 1 tahun pengalaman pekerjaan dan sebagainya. Kalau kualifikasi yang dibutuhkan di sini apa? Kualifikasi atau kemampuan? Ability to speak and write English actively. Okay, good. Ability to speak and write English actively. Tuh, ya. Ada lagi tuh kualifikasi yang dibutuhkan selain pintar bahasa Inggris, apalagi? Should be self-driven and sales-oriented. Iya, jadi should be self drivers ya, jadi berkendaraan sendiri ya. Persyaratannya tadi juga apa? Yang lebih dibutuhkan cepat itu emang S1, tapi yang sangat dibutuhkan yang bagaimana? Fresh graduate. Oke, fresh graduate. Jadi masih hangat ya, lulusannya masih baru. Bukan yang udah 5 tahun gitu kan, fresh graduate ya. Oke. Nah, setelah ada persyaratan di atas, kemudian di bawah baru ada nama alamatnya ya. Oke. Cara mengirimnya bagaimana? Nah, di sini tuh. Ya. Oke, dilihat lagi dari atas ya. Tuh. Ini job vacancy. Nanti kamu cari contoh job vacancy yang kira-kira memang jurusan yang kamu inginkan nanti. Kenapa sih, Bu? Kan boleh apa aja, boleh sih sebenarnya. Cuma maksud saya biar mengerjakan tugasnya itu enggak sekedar tugas, tapi berkaitan dengan apa yang memang kamu inginkan gitu kan jadi enak, jadi semangat ya, jadi semangat. Oh ternyata kalau jurusan ini banyak nanti lowongannya tuh, saya cari. Ada jangan jurusan yang apa namanya nggak ada yang dibutuhkan kan Bu, bekerja belajar bukan buat bekerja. Iya sih, tapi pada awalnya pasti kamu akan membutuhkan pekerjaan dulu sebelum kamu bisa membuka perusahaan dan sebagainya. Belajar kan mencari ilmu, iya sih, tapi kan nggak ada salahnya kalau mencari ilmu sesuai dengan jurusan yang kira-kira nanti banyak dibutuhkan lowongan pekerjaannya. Jadi kita bisa manfaatkan ilmu kita, gitu kan? Bukan sekedar belajar udah aja disimpan. Oke ya, jadi cari job vacancy yang kira-kira cocok. Ya. Nah. Oke, any questions? Ada pertanyaan tentang job vacancy? Udah tahu ya, ini namanya the advertisement of a job vacancy, iklan lowongan pekerjaan. Ya. Nanti akan ada masa kamu setiap hari yang dicari ini. Kalau sekarang kan masih cari Google-nya, cari materi pelajaran atau cari film baru, lagu baru. Nanti pada saatnya nanti kamu akan cari ini. Bangun tidur, lihat job vacancy. Mau tidur, lihat job vacancy ya. Nah, sekarang udah tahu. Ketika kamu membuka sebuah job vacancy di otak kamu harus sudah ada pertanyaan. Number 1, apa sih nama perusahaannya? Apa sih posisi yang dibutuhkan? Apa sih persyaratannya? Apa sih kualifikasinya? Dikirimnya kemana? Dan melalui apa? Itu cukup pertanyaannya. Maka itu artinya kamu sudah literasi ya. Literasi itu membaca sebuah teks kemudian kamu sudah mendapatkan informasi, itu literasi. Literasi itu bukan hanya membaca. The beauty shop. Urgent vacancy itu bukan literasi, tapi itu reading loudly, membaca dengan keras ya. Tapi kalau literasi itu after reading you get some information you need.
setelah membaca kamu mendapatkan informasi yang kamu butuhkan. Oke, that's literasi. Nah, sudah dilihat-lihat ya? Oke. Untuk melihat keaktifan lagi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Just say true or false, jawab benar atau salah. Kemudian setelah itu give the reason, beri alasannya dari atas yang kamu baca tadi. Oke, who wants to read question number 1 and answer true or false and give the reason? Ayo, siapa yang membaca nomor 1, dibaca dulu soalnya, kemudian jawab yes or no. Kemudian setelah itu alasannya apa? Yes, number 1. Siapa? Membaca. Ya, yes, one curit. 9:45 takut kelewatan. Kita udah habis ya? Nggak kan? Sampai, sorry, 10:30 masih ada waktu. Iya, siapa mau baca? Number 1, ayo. Aktif, you must be active, kan? Tadi udah ada beberapa nama yang sudah terekam sama saya, keaktifannya. Ayo. Ya, siapa? Atau saya absen aja ya? Saya absen ya, kalau tidak aktif. Saya Mom. Baca Siapa? doang kan? Lebih baik kalau begitu. Oke, siapa? Say your name. Bulan patah. M patah ya? Iya. Please read number 1. The job vacancy above show that the company is opening a recruitment. The answer is true or false? True. True. Iya. Untuk membuktikannya bahwa dia perekrutan ya. Nah, dari kata ini nih urgent vacancy ya, lowongan pekerjaan yang cepat berarti perekrutan. Oke, thank you. The answer is true. Next, number 2. Me, ma'am. Please say your name. Putri Fatima. Putri Fatima, please. The main purpose of the job vacancy is to attract the right candidate for the open position. The answer is true. Because they wrote the qualification on the job vacancy. Oke, good reason Putri ya. Pastinya dia menginginkan right candidate ya, kandidat yang benar. Kata Putri alasannya dia memberikan persyaratan. Kalau enggak mah asal-asalan aja. Siapa saja, everybody can apply this job ya. Yang penting manusia gitu ya. Tapi ini ada persyaratan ya. Oke, thank you Putri. Next, number 3. Me, ma'am. Yes, say your name. Farida. Farida, please. Okay. One has to send the application letter via a post mail. Yes. The answer is false. Because yes, because kalau misalkan kirim surat lamaran dia mesti melalui pos, bisa juga lewat email ataupun datang ke company-nya langsung. Oke, thank you Farida. Ini jawaban kamu sebenarnya udah benar. Alasannya ini nih, nggak pakai atau, pakainya langsung aja. Email ya. Retail manager, email. Benar, jawaban kamu salah, benar. Maksudnya false, benar. Karena di sini apa? Sini bilang post ya. Post email, post mail. Harusnya tadi email. Kalau post email itu melalui surat ke kantor pos. Kayak zaman dulu saya ya. Tulisannya harus rapi, tulisannya harus sambung, kemudian bersih. Nah, kalau sekarang kan kalau ke email berarti diketik ya. Oke, thank you Farida. Next, number 4. Muimah. Yes, say your name. Muimah. Muimah, please. A Japanese might hand an application letter for this position. False. False. Why? Because they welcome for foreigners too. Foreigners.
Foreigners too. Oke, nah ini ya. Ini bacanya foreigner. Emang begitu bahasa Inggris. Dulu saya pernah punya murid sampai protes, Bu, itu bahasanya munafik. Ini ada G-nya kok nggak dibaca gitu kan. Jangan protes sama saya. Sana, protes sama Presiden Amerika sana ya. Nah, foreigners itu artinya orang asing ya. Are also welcome. Ya, betul sekali. Jadi, orang asing juga dipersilahkan ya untuk melamar. Jadi, orang asing itu kan Jepang juga asing ya. Jadi, di sini kan may not, tidak boleh katanya ya. So the answer is false ya. Oke, thank you. Next number 5. Ya, nomor 5. Ini hari ini saya dapat nama-nama nih yang sudah mulai aktif ya, sudah mulai saya tandai. Yang lainnya, ayo silahkan. Saya sih berharap semuanya juga aktif ya. Lagi-lagi, jangan takut salah. Kalau di kelas saya keliling ya. You number 1. Sekarang saya mau keliling gimana? Saya nggak tahu kamu di sana sedang apa. Tapi saya berbaik sangka saja kamu sedang belajar. Ya, nomor 5 siapa mau baca? Silakan. Saya Miss Say your name. Lydia. Lydia. Nindya. Lydia. Dulu. Lydia Rosita Dewi ya? Yes. Ya, nama baru muncul. Silakan Lydia. If one has read the job vacancy and he is interested in the position, he will surely apply for the job. My question, true. True. Oke, the reason. Boleh pakai bahasa Indonesia kalau menjelaskannya. Karena artinya itu kan jika seseorang telah membaca lowongan pekerjaan dan dia tertarik dengan posisi itu, dia pasti akan melamar pekerjaan itu. Iya, oke, that's right. Thank you, Lydia. Ya, iyalah. Terus kita ngapain baca kalau kecuali sekarang yang mau ngerjain tugas ya. Tapi kalau kita sedang mencari pekerjaan, pastinya kalau sudah tertarik ya, interested ya. Nah, kata the keyword, kata kuncinya adalah interested in, tertarik dalam posisi itu, in the position, you will surely apply for the job. Pasti akan melamar. Nah, oke. Jadi ini ya contoh job vacancy dan itu isinya. Jadi kamu udah bisa berliterasi ya. Ketika kamu melihat lowongan pekerjaan, maka kamu akan mencoba. Oke, diulang lagi ya semuanya. Mungkin the answer number 1 is True. true. Number 2, True. true or True. false? True. True. Number 3, False. false. Number 4, False. 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 Number 5, True. true. Oke, ya. Udah nyampe ya job vacancy-nya. Hari ini kita dapat materi baru, lowongan pekerjaan. Any questions? Ada pertanyaan? Silahkan. Sambil saya cari lagi materi lagi ya. Boleh sambil nanya-nanya, sambil ngobrol, boleh silakan. Iya, mumpung gratis. Oh, emang bayar Bu? Ya enggak sih, mumpung gratis. Itu Ya, yang nomor 5 kan, if one has read the job vacancy and is interested in the position, he will surely apply. Tapi kalau misalnya ternyata dia belum graduate dari university, tapi ternyata dia udah interested, berarti kan nggak bisa daftar ya, Mem? Oke. Enggak sih, benar-benar. Ya, cuman tadi kalimat itu ketika kamu membaca itu pasti kamu udah tahu bahwa itu sesuai dengan jurusan. Tapi boleh juga sih jawaban kamu, kalau misalnya jawaban kamu pas, kamu reasonnya tadi ya, not only interested, but we have to pay attention to the qualification gitu ya. Iya. Juga harus perhatikan kualifikasi ya, boleh ya. Ya sih, kalau nanti misalnya saya ulangan nggak pernah surplus ya. Kalau misalnya ulangan surplus begitu, saya pasti akan lihat reasonnya. Jadi jawabannya bisa beda dong, bisa beda, bisa true, bisa false ya kan. Nah, kalau kamu jawabannya false, beda dengan yang lain tapi reasonnya benar, saya pasti anggap benar itu, ya kan. Thank you. Siapa nih yang apa namanya, teliti, yang apa sih namanya, berpikirnya panjang.
Iya benar sih ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Sambil saya cari-cari. English ini saya agak lama nyarinya. Biasanya ada asisten yang bantuin, tolong cariin dong. Asistennya lagi kerja. Buka di atas lagi deh. English bukan ya kayaknya. Iya benar. Challenge one. Oh iya. Saya tutup dulu yang ini. Terus saya buka yang ini. Saya balik ke Zoom. Ya, bentar ya. Di mana ya? Oh, yang ini sudah. Sorry, salah. Ini tadi sudah. Coba yang ini, jangan-jangan salah lagi. Oh iya, belum dibuka. Udah kok ini. Bentar ya. Oh, sini. Salah. Nah, aduh, kok begini ya? Bentar ya. Ini masih manggil asisten nih, kalau begini. Atau, bentar. Oh, dia. Nah, udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini nanti ada di itu apa namanya? Di bahan ajar ya. Judul materinya adalah challenge one nih. Challenge one ya. Ini apa namanya? Ada 2 contoh lamaran pekerjaan di sini, 2 macam ya. Kemudian nanti kamu disuruh membandingkan ya, membandingkan 2 pekerjaan ini. Persamaannya di mana, perbedaannya di mana, gitu kan? Ini perintahnya. Jadi saya tidak akan bahas ini, nanti kamu baca sendiri setelah ini. Kamu balik ke e-learning, lihat di bahan ajar, kemudian kamu teliti, observe ya, observe these 2 job advertisement, kamu teliti 2 iklan pekerjaan ini, lowongan pekerjaan ini, kemudian temukan the difference and the similarities ya. Jawabannya ditulis di mana Bu? Di timelines ya, di timelines e-learning. Nanti saya habis ini saya akan buka timelines, kemudian saya berikan pertanyaannya dan kamu jawab di situ. Ya, bahasanya di bahan ajar. Oke? Supaya lebih memahami tentang job advertisement ya. Setelah kamu mengerjakan ini, nggak harus hari ini selesai, tapi nggak apa-apa dicoba. Kamu
you try to find out. Kamu coba cari contoh job advertisement yang lain. Tadi yang sesuai dengan yang kamu ingin ya, jurusannya ya. Dengan jurusan yang kamu harapkan. Posisinya juga. Saya nanti mau jadi guru bahasa Arab atau guru bahasa Inggris. Cari lowongan pekerjaan sesuai dengan yang kamu inginkan. Nanti setelah kamu cari, diapain Bu nanti ya? Nanti di pertemuan berikutnya kita akan kita bahas. Walaupun nanti tidak ada Zoom dari sekolah ya, mungkin saya pakai Google Meet, kemudian kamu kerjakan dari job vacancy. Jadi tugas kamu ada 2. Sekarang ini menghabiskan waktu yang tersisa, kamu balik ke bahan ajar, buka yang materinya challenge 1. Kemudian ada pertanyaan, jawabannya di mana? Di timeline ya. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Yang satu lagi itu minggu depan kan, Bu? Ya, maksudnya ini kan kerjakan ini juga sampai minggu depan ya. Tapi sambil kamu ini cuman 2 soal sih sebenarnya, kalau kamu kerjakan sekarang atau nanti juga bisa. Sambil kamu mencoba mencari contoh job vacancy yang memang nggak dikumpulkan sekarang. Ini nanti minggu depan. Minggu depan itu setelah kamu punya job vacancy yang kamu inginkan, pas saya kasih tugas berikutnya kamu sudah punya. Jadi nanti itu bisa langsung di-upload di e-learning, di penilaian pengetahuan berbentuk tugas ya, gitu. Cuman sekarang sambil nggak harus hari ini, maksud saya sambil nyari-nyari coba kan mungkin agak sulit karena sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Kemudian ada yang tanya, Bu, kalau nggak nemu apa yang seperti saya inginkan gimana Bu? Kan biasanya dalam hidup tuh ada 2, ada plan A, plan B, plan 1, plan 2, rencana 1, rencana 2. Kalau misalnya saya nggak diterima di Singapura jurusan komputer programmer, berarti planning saya yang kedua adalah saya kuliah di mana lagi nih, jurusannya apa kan gitu ya. Gitu ya. Atau ada plan ketiga juga mungkin ya gitu. Atau mungkin plan berikutnya get married, mem. Oh ya itu mah nggak usah pakai lowongan pekerjaan ya kalau getting married. Ya udahlah kalau nggak ada yang sesuai, kamu kan juga boleh yang mana aja kan, saya juga nggak akan benar-benar periksa. Maksud saya kenapa sesuai dengan yang kamu inginkan, supaya kamu tuh enjoy, you can enjoy your work, kamu menikmati pekerjaannya, karena kamu sambil berharap-harap nanti saya kalau mau jadi ini tuh harus bisa ini. Berarti sekarang harus semangat sekolahnya ya, cepat lulus, cepat kuliah gitu kan. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau nggak nemu ya jangan nangis guling-guling. Ya udahlah, kira-kira kamu apa aja yang menurut kamu pekerjaannya bagus. Asal jangan miss gini. Kamu dapat job vacancy-nya apa tuh yang tukang ngaduk kopi di coffee shop itu namanya? Barista. Kamu lowongan pekerjaannya barista gitu kan. Tapi nggak dibaca, mungkin yang nggak dibaca. Ketika kamu buat surat lamaran pekerjaan, di situ dibutuhkan adalah guru bahasa Inggris gitu. Loh. Kenapa ngelamar jadi guru bahasa Inggris kalau lowongan pekerjaan yang kamu baca itu jadi barista? Nah, itu tuh kelihatan nggak belajar ya. Tapi barista keren, Bu. Ya keren, berarti kamu juga lowongan surat lamarannya juga sesuai dengan barista yang dibutuhkan kan? Kan iya kan? Apa dia harus lulusan komputer barista? Enggak kan? Apa harus? Enggak. Yang penting apa? Di situ kualifikasinya. Bisa bikin kopi. Ya, Bu. Karena yang punya kafe saya, Bu, yang punya kafe saya. Oh, amin. Tapi saya nggak mau, saya minum kopi di rumah aja. Jadi mungkin kualifikasinya friendly gitu ya, ramah ya. Tapi pasti kalau lulusan SMA itu pasti kalau mau jadi barista nggak usah pakai S1 S2 lah. Ngabisin waktu, mendingan tadi kayak siapa tadi punya bikin coffee shop sendiri ya. Tuh. Iya, Bu. Ya, nah, jadi sesuai ya, supaya nanti kamu mengerjakan tugasnya tuh senang gitu ya. Oke, jadi ini jelas ya, nanti lihat di bahan ajar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, jadi kita tugasnya 2 ya, Miss ya? Yang nyari our own job vacancy sama ngerjain yang itu. Yang nyari perbedaan sama persamaan. Itu dikerjakan di timelines. Kalau yang job vacancy jangan diapa-apain dulu, simpen aja dulu ya. Simpen, nanti baru saya akan kasih pertanyaan dan nanti kamu jawab dari berbeda-beda dari job vacancy masing-masing. Baru nanti minggu depan baru nanti dikirim ke e-learning yang itu ya. Gitu. Oke, still any questions? Masih ada pertanyaan? Ma'am. Ya. Itu nama filenya apa ya, Ma'am? File apa tuh? File yang tadi soal.
Ya, yang perbedaan itu. Challenge 1 tadi ya. Di bahan ajar namanya challenge 1, ada banyak ya tuh. Challenge 1 ya, yang challenge 1. Nanti akan Saya belum nemu. Kenapa? Belum nemu. Oh ya, ntar saya coba lihat lagi. Kadang-kadang saya suka lupa di kelas ini udah di upload belum bahan ajarnya, karena 7 kelas ya, lumayan 7 kelas, lumayan banyak, kadang-kadang lupa. Ya nanti saya bantu. Kalau challenge 1 ya, nanti saya bantu, saya jelaskan di WA group. Nah, yang merasa belum mengumpulkan tugas video ya, silakan hari ini masih bisa sampai nanti malam jam 7. Kalau masih belum bisa hari ini, besok mau ngirim, di WA minta dibuka lagi learningnya ya. Saya insya Allah saya bukakan lagi. Oke? Ya, enough? Cukup? No questions? Ya, kalau tidak ada silakan. Tadi kan Fadli lagi ke kamar mandi, sekarang ada ya. Oke, silakan ditutup kelasnya. Bu sih bingung ngomong apa Bu? Ya Kang. Oke, kelas. Sarah aja Bu. Siratin dulu Bu. Sarah aja Bu, kan tadi kan dia nyiapin. Sekarang tutup aja Bu. Oh, Sarah aja Bu, Sarah. di share. Apa? Apa tadi Fadli bilang? Enggak, Sarah itu aja nyiapin. Oh, Sarah, Putri. Iya, Putri manggil Sarah. Oh, Soalnya Putri. lidah saya cikarang banget Bu. Waktu kelas 11, siapa ketua kelasnya? Adli. Adli juga bisa nyiapin Bu bahasa Inggris. Iya, Bohong Bu. Bu di sini Bu. Lupa Bu. Lupa, ya lupa ya nggak apa-apa. Siapa yang berani aja, siapa boleh. Close, tutup kelasnya. Ren patah Bu. Iya, close, ditutup kelasnya. Sarah. Iya. Attention please. Oke. Be ready before we left the class. Please pray together first. Oke, saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much, my student. Thank you, Terima kasih, Putri Miss. dan yang lainnya. Salam. Oke, I will leave.